Bab 5251 ini perintah Sang Putri. Kota Qinglian. Hujan darah yang terus-menerus turun dari langit, menghantam barisan pertahanan kota. Para prajurit di dalam kota menatap barisan pertahanan di atas, hujan darah berkumpul dan mengalir deras ke segala arah. Mereka merasa seolah-olah terperangkap di dalam mangkuk raksasa berwarna merah darah. Hujan, tidak, hujan darah. Di dalam kota Qinglian, He Qiyun dan Li Guxian berdiri di koridor. Ekspresi mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menatap langit, tertegun oleh lapisan hujan darah. Baru saja datang kabar bahwa Yang Mulia Pangeran Chen secara pribadi telah pergi ke Gunung 10.000 Tulang untuk mengawasi pertempuran. Saya yakin situasi di Kezu akan segera teratasi. He Qiyun memperhatikan kesedihan Li Guxian dan berkata lembut. Saya harap mereka bisa bergegas, agar Kezu tidak mengalami kehancuran seperti itu. Mata Li Guxian tertunduk, dipenuhi duka. Kita berada di dalam kota Qinglian, dilindungi oleh barisan pertahanannya, jadi kita seharusnya tidak menghadapi masalah besar. Susunan kota Qinglian adalah puncak dari upaya bertahun-tahun kerajaan Chu dan senior Li Tianen. Bahkan jika hujan darah ini turun selama 10 tahun, kota Qinglian akan tetap utuh. Jangan khawatir, kata He Qiyun lembut, sambil memegang tangan dingin Li Guxian. Li Guxian mengangguk pelan. Tinggal di kota Qinglian berarti tidak akan ada banyak bahaya. Namun, Li Guxian tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan cemas bertanya kepada He Qiyun, kita baik-baik saja tinggal di kota Qinglian, tapi bagaimana dengan seniman bela diri lain di Kesu? Bagaimana dengan seniman bela diri di kota-kota lain? Apakah susunan kota mereka sekuat kota Qinglian? Di bawah tembok kota terdapat berbagai desa dan kota seniman bela diri. Desa dan kota mereka tidak memiliki susunan yang kuat untuk melindungi mereka. Lalu bisakah mereka bertahan? Kata-kata Li Guxian membungkam He Qiyun. Sebenarnya, He Qiyun mengerti bahwa kota-kota besar seperti kota Qinglian dan kota Zenan mampu menahan susunan penyegel Dewa Darah, tetapi kota-kota kecil tidak mungkin seberuntung itu. Meskipun He Qiyun tahu bahwa Kezu sedang menderita, ia tak berdaya. Kita tidak bisa menyelamatkan begitu banyak orang. Kita hanya bisa berharap pertempuran Yang Mulia Pangeran Chen di Gunung Wangu segera berakhir, sehingga Kezu akan aman. He Qiyun tak punya pilihan lain selain berdoa agar Yang Mulia Pangeran Chen segera menghancurkan Sekte Dewa Darah, sehingga memulihkan keamanan Kesu. Kilatan cahaya melintas di mata Li Guxian saat ia berkata, Yang Mulia Pangeran Chen telah pergi ke Gunung 10.000 Tulang untuk mengawasi pertempuran. Aku yakin beliau dapat dengan cepat membasmi Sekte Dewa Darah. Selama para prajurit Kesu dapat bertahan selama periode ini, Kesu akan kembali damai. Dengan kata lain, kita hanya perlu membantu para prajurit Kesu bertahan selama beberapa hari atau setengah bulan, dan Kesu dapat pulih. Li Guxian tampak berpikir. He Qiyun bertanya dengan linglung, Xianer, apa yang akan kau lakukan? Tatapan Li Guxian tegas, dan ia berkata dengan yakin, aku ingin menyelamatkan para prajurit Kesu. Tapi ada ratusan juta orang di Kesu. Kita tidak bisa menyelamatkan sebanyak itu. He Qiyun tahu Li Guxian baik hati, tetapi keinginannya untuk menyelamatkan ratusan juta prajurit di Kesu hanyalah angan-angan belaka. Sebisa mungkin, aku akan menyelamatkan sebanyak mungkin, kata Li Guxian, berbalik dan melangkah cepat menuju istana penguasa kota Qinglian. Xianer, apa yang akan kau lakukan? He Qiyun belum mengerti apa yang akan dilakukan Li Guxian, jadi ia buru-buru menyusulnya. Kota Qinglian, istana penguasa kota. Di dalam aula dewan, Li Guxian duduk tegak di kursi utama, dengan para prajurit dari divisi Zhaoxing dan kota Qinglian berdiri di kedua sisi aula di bawah. Petik 2. Yang Mulia Pangeran Chen pergi ke Gunung Wangu untuk mengawasi pertempuran, dan sebelum pergi, beliau mempercayakan pengelolaan kota Qinglian kepadaku. Li Guxian berkata dengan sungguh-sungguh dan tegas, saat ini, Kezu sedang menghadapi bencana terbesar dalam 10.000 tahun. Dewa Darah telah menyegel perbatasan, dan hujan darah turun deras. Semua prajurit di Kezu berjuang untuk bertahan hidup di lautan darah ini. Kota-kota besar hampir tidak mampu melindungi diri mereka sendiri, tetapi desa-desa dan kota-kota hanya bisa menunggu kematian. Oleh karena itu, aku bermaksud agar semua kota besar di Kesu membuka gerbang kota mereka, agar para seniman bela diri dari semua desa, kota kecil, dan kota besar dapat berlindung di sana. Mendengar ini, semua seniman bela diri di aula tercengang. Dengan arai penyegel Dewa Darah yang kini beroperasi, setiap seniman bela diri di Kesu berada dalam bahaya, berharap mereka bisa tetap berada di dalam arai itu selamanya. Siapa yang berani mengambil risiko membukanya? Sampaikan perintah ini, kota Qinglian, segera buka gerbang kota kalian, agar para seniman bela diri dari desa, kota kecil, dan kota kecil yang telah mengelilingi kota Qinglian selama jutaan tahun dapat berlindung di sana. Alis Li Guxian memancarkan aura dominasi kerajaan saat ia mengeluarkan perintah tersebut.
Para seniman bela diri dari berbagai keluarga di kota Qinglian menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Meskipun mereka agak tidak puas, mereka tidak berani berbicara. Pertama, Li Guxian bukan hanya putri dari penguasa kota Qinglian sebelumnya, tetapi juga seorang putri dari dinasti saat ini, yang memegang posisi tinggi dan tidak bisa dianggap remeh. Mendengar kedatangan Li Guxian, para pendekar dari divisi Zhaoxing di aula langsung berseru, kami dengan hormat menaati titah putri. Mendengar bahwa bahkan para tokoh berpengaruh dari divisi Zhaoxing pun setuju, para pendekar dari kota Qinglian, meskipun dipenuhi ribuan ketidakpuasan, tak punya pilihan selain menurutinya. Di luar kota Qinglian, kerumunan pendekar telah berkumpul, mencari perlindungan. Namun, gerbang kota tertutup rapat, dan susunan magisnya tak tertembus, menghalangi mereka untuk masuk. Mereka berteriak-teriak frustrasi di luar kota. Saat itu, dengan suara gemuruh yang menggelegar, gerbang kota Qinglian yang telah lama tertutup rapat terbuka, menciptakan celah pada susunan magis kota. Semua pendekar di luar kota berseri-seri kegirangan dan segera bergegas masuk ke kota. Pada saat yang sama, suara Li Guxian bergema hingga sejuta mil dari kota Qinglian, dan juga bergema di seluruh wilayah Kesu. Dengarlah, para pejuang dari seluruh kota di Kesu. Akulah Li Guxian, Putri Li Tianen, penguasa kota Qinglian, dan Putri Leping saat ini. Hari ini, Kesu dilanda musibah besar, rakyatnya menderita, penduduknya melarat, iblis dan monster berkeliaran di hutan belantara, dan monster-monster mengintai di antara penduduk. Hujan darah yang deras turun dari langit, dan cakar dewa darah ada di mana-mana. Kesu berada dalam bahaya besar. Aku mendesak semua pejuang di Kesu untuk bersatu dalam kebencian melawan musibah ini dan mengatasi krisis ini bersama-sama. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Sang Putri, dengan ini memerintahkan semua kota, keluarga, sekte, benteng, dan pasukan lain di Kesu untuk segera mengaktifkan formasi perlindungan mereka, sehingga para pejuang yang tidak dapat mempertahankan diri dapat berlindung di kota-kota. Semua prajurit di Kesu yang tidak mampu membela diri, termasuk mereka yang berasal dari desa, kota kecil, kultivator jahat, kultivator iblis, kultivator monster, kultivator spiritual, kultivator formasi, dan alkemis, harus segera mencari perlindungan di kota-kota terdekat. Tidak ada kota yang boleh menolak menerima prajurit yang mencari perlindungan. Ini adalah dekrit putri, dan juga dekrit anugerah surgawi teratai biru. Di istana penguasa kota teratai biru, divisi Zhaoxing mendirikan serangkaian susunan magis hanya dalam waktu setengah jam, menghubungkan seluruh Kesu. Hal ini memungkinkan suara Li Guxian menyebar melalui susunan tersebut ke setiap kota dan desa di Kesu. Kata-kata terakhir Li Guxian, ini adalah dekrit putri, dan juga dekrit anugerah surgawi teratai biru, merupakan bukti bahwa, untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Li Tianen atas kontribusinya kepada Kesu, puluhan ribu kota, sekte, dan keluarga telah bersama-sama menempa token unik ini dari besi suci yang misterius. Inilah dekrit anugerah surgawi teratai biru. Ketika pasukan ini mempersembahkan dekrit anugerah surgawi teratai biru kepada Li Guxian, mereka dengan jelas menyatakan bahwa, jika Li Guxian memiliki kebutuhan di masa depan, ia dapat membawa dekrit anugerah surgawi teratai biru ke pintu mereka, dan setiap kota, sekte, atau keluarga di Kesu yang namanya tercantum pada token tersebut akan memenuhi permintaannya tanpa syarat. Saat itu juga, Li Guxian mengeluarkan token anugerah surgawi teratai biru dan memerintahkan semua kota, keluarga, dan sekte di Kesu untuk membuka formasi pelindung gunung mereka agar para pendekar di Kesu yang tidak mampu melindungi diri dapat berlindung di sana. Sungguh murah hati-hatinya. Bab 5252 Kekuatan Sumpah Semua Makhluk. Di dalam kota Zenan, penguasa kota Zenan berdiri di atas kediaman penguasa kota, mendengarkan suara Li Guxian. Suara Putri Leping. Dari mana suara-suara ini berasal? Tanya pengurus kediaman penguasa kota dengan rasa ingin tahu. Penguasa kota Zenan berkata dengan suara rendah, metode divisi Zhaoxing. Para prajurit divisi Zhaoxing tersebar di seluruh kota dan desa di Kesu. Selama mereka menerima perintah, mudah bagi mereka untuk segera memasang beberapa susunan transmisi suara. Baru saat itulah pengurus menyadari bahwa divisi Zhaoxing benar-benar mengerikan. Mereka benar-benar memiliki orang-orang yang bertugas di setiap kota dan desa di Kesu. Tapi ini tidak mengejutkan. Lagi pula, Pangeran Chen telah berada di Kesu selama lebih dari setengah tahun. Para prajurit divisi Zhaoxing, yang mematuhi perintahnya, telah lama menyebar ke setiap jengkal Kesu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, di Kesu, dimanapun ada prajurit, pasti ada mata-mata divisi Zhaoxing. Ini token putri, dan juga token anugerah surgawi teratai biru. Penguasa kota Zenan menyipitkan matanya sedikit setelah mendengar kalimat terakhir. Pelayan itu bertanya, token anugerah surgawi teratai biru. Penguasa kota Zenan berkata dengan suara rendah,
untuk berterima kasih kepada Li Tianen atas kontribusinya kepada Kesu, para seniman bela diri Kesu bersama-sama membuat sebuah token unik tak lama setelah Putri Li Guxian kembali ke Kesu. Mereka menyatakan bahwa jika Li Guxian menemui masalah di kemudian hari, ia cukup mengirimkan token itu ke rumahnya, dan kota, sekte, atau keluarga manapun yang namanya tertulis di token itu akan mengabulkan satu permintaannya tanpa syarat. Token anugerah surgawi teratai biru ini, tanpa berlebihan, adalah harta karun yang mampu memobilisasi semua seniman bela diri Kesu. Ada rumor yang beredar di ibu kota bahwa, siapapun yang menikahi Li Guxian akan menjadi Raja Kesu. Alasan utama rumor ini adalah token anugerah surgawi teratai biru yang dimiliki Li Guxian. Sungguh tak terduga Li Guxian akan menggunakan token anugerah surgawi teratai biru dengan begitu mudahnya. Lagi pula, dia melakukan ini bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk para pendekar rendahan yang tak terhitung jumlahnya di Kesu. Penguasa kota Zenan menghela napas, kekaguman terpancar di matanya. Putri Leping, sungguh murah hati. Petik 2. Sampaikan perintahnya. Ikuti perintah sang putri, buka salah satu sudut susunan sihir kota Zenan dan buka semua gerbang kota, biarkan semua pendekar yang tak mampu melindungi diri mereka sendiri memasuki kota untuk berlindung. Susunan sihir kota Zenan diaktifkan, dan gerbang kota pun terbuka. Banyak pendekar telah berkumpul di luar kota, dan setelah mendengar suara Li Guxian, air mata mengalir di mata mereka. Segera setelah itu, melihat gerbang kota terbuka, para pendekar bergegas masuk, menyerbu masuk ke dalam kota. Kota Zenan segera mengirimkan pasukan lapis baja untuk menampung para pengungsi ini dengan layak. Sementara itu, di seluruh Kesu, kota-kota besar, sekte, dan keluarga menerima perintah Putri Li Guxian. Atas perintah Putri, aktifkan susunan sihir dan buka gerbang kota agar para seniman bela diri yang tak mampu melindungi diri dapat berlindung di kota. Atas perintah Putri, Sekte Yunhe dari Kesu mengaktifkan susunan sihir dan membuka gerbang gunung agar para seniman bela diri yang tak mampu melindungi diri dapat berlindung di sekte. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Atas perintah Putri, Yang Jiabao dari Kesu mengaktifkan susunan sihir dan membuka gerbang kota agar para seniman bela diri yang tak mampu melindungi diri dapat berlindung di Yang Jiabao. Petik 2. Petik 2. Dalam sekejap, sekte, kota, dan keluarga di Kesu menanggapi perintah Putri Li Guxian. Tanpa terkecuali, di luar kota, sekte, dan keluarga ini, sudah ada kerumunan orang, semuanya seniman bela diri dari seluruh Kesu. Ketika susunan penyegel Dewa Darah diaktifkan, menyebabkan hujan darah turun, naluri untuk bertahan hidup mendorong mereka untuk mencari perlindungan di kota-kota besar, sekte besar, dan keluarga besar di dekatnya. Tentu saja, seiring semakin banyak orang berkumpul, kota, sekte, dan keluarga ini tidak dapat menyelamatkan begitu banyak seniman bela diri sekaligus. Andai mereka tidak menerima perintah sang putri, mereka takkan pernah membuka susunan sihir, yang memungkinkan begitu banyak seniman bela diri berlindung di dalamnya. Ini bukan sekadar masalah perlindungan. Seperti kata pepatah, di mana ada manusia, disitulah dunia persilatan berada. Semakin banyak manusia, semakin kacau jadinya. Bisa dibayangkan, puluhan ribu seniman bela diri memasuki sebuah kota atau sekte secara bersamaan, mau tak mau, beberapa oknum tak bertanggung jawab akan ikut campur. Jika mereka ingin menimbulkan masalah, itu akan memicu reaksi berantai yang dahsyat, dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Kota-kota, sekte-sekte, dan keluarga-keluarga ini tentu saja memahami konsekuensi tak terbayangkan dari menerima pengungsi dalam jumlah besar, tetapi mereka mendengar perintah sang putri, mereka mendengar perintah anugerah surgawi teratai biru, dan mereka harus mematuhinya, karena itu adalah janji yang telah mereka buat. Maka, di tanah Kesu, pemandangan seperti itu pun terjadi. Di langit, awan gelap menutupi puncaknya, dan kilat merah darah menyambar bola-balik di dalamnya. Guntur bergemuruh bagai murka dewa raksasa, melolong di langit dan bumi. Hujan darah yang lebat turun dari langit, mewarnai langit dan segala sesuatu di bumi menjadi merah tua. Bau darah yang menyengat memenuhi setiap jengkal Kesu. Para prajurit dari berbagai desa dan kota, petualang dari pegunungan dan hutan belantara, para kultivator jahat, kultivator iblis, dan alkemisa semuanya berbondong-bondong ke kota-kota besar, keluarga besar, dan sekte besar di sekitarnya. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergerak berirama melintasi daratan, seperti semut yang membawa makanan. Kita selamat. Ini perintah putri. Ini perintah Putri Leping. Putri telah memerintahkan kita untuk mencari perlindungan di kota-kota besar terdekat. Kita selamat. Kita selamat. Terima kasih, Putri. Terima kasih, Putri. Para prajurit dari desa dan kota menangis kegirangan, lalu, menyeret keluarga mereka. Mereka bergegas menuju kota-kota besar, sekte, dan keluarga di sekitarnya, mata mereka tertuju pada hujan darah.
Kota-kota besar, sekte, dan keluarga-keluarga ini membuka formasi besar mereka, membiarkan para pengungsi masuk. Terima kasih, Putri. Terima kasih, Putri. Teriakan gembira para prajurit Kezu bergema dan menyebar di kehampaan. Semua suara berkumpul ke satu arah, perlahan-lahan mencapai kota Qinglian dan telinga Li Guxian. Saat suara-suara ini tiba, cahaya suci tiba-tiba terpancar dari Li Guxian, matanya menjadi lebih jernih dan lebih memikat, dan alisnya memancarkan aura ilahi. Berdiri di samping Li Guxian, He Qiyun merasakan perubahan dalam dirinya dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Xianer, ada apa? Aku baik-baik saja, ada apa? Ada yang salah. Li Guxian mengerutkan kening, menatap He Qiyun dengan ekspresi bingung. He Qiyun dengan saksama mengamati cahaya suci redup yang terpancar dari Li Guxian, lalu matanya melebar karena terkejut, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berseru, inilah kekuatan dari semua keinginan makhluk. Li Guxian tampak berpikir, lalu bergumam pelan, aneh sekali. Dulu aku punya banyak rintangan dalam kultivasiku, tapi sekarang semuanya terasa mudah dipatahkan. Teknik pedang yang diajarkan Lin Bai dulu, aku bahkan tak bisa memahaminya, tapi sekarang, aku benar-benar bisa menguasainya. Li Guxian bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengeluarkan sebilah pedang tajam dari tas penyimpanannya dan menusukkannya dengan punggung tangan. Cahaya pedang biru membubung tinggi ke langit, melesat lurus ke awan. Meskipun meledak ke segala arah, cahaya itu bagaikan bunga teratai biru yang mekar di antara langit dan bumi. Jika Lin Bai ada di sini, ia pasti akan sangat takjub, karena tebasan pedang yang digunakan Li Guxian adalah tahap kedua dari teknik pedang teratai biru, satu pedang menyelimuti langit. Bab 5253 Asal-usul kultus Dewa Darah. Hujan darah mengguyur, mengguncang seluruh Kesu. Pangeran Chen, yang baru saja keluar dari susunan teleportasi dan menaiki kapal perang menuju Gunung Wangu, mengulurkan tangan untuk menangkap hujan darah yang meluncur turun dari luar susunan sihir di pagar kapal perang. Itu darah. Alis Pangeran Chen berkerut, ekspresinya muram, kesuraman masih menggantung di wajahnya. Seorang anggota kuat dari divisi Zhaoxing mendekati Chu Junyao dengan hormat dan berkata, Yang mulia, hujan darah ini pasti karena aktivasi susunan penyegel Dewa Darah. Diperkirakan Kezu sudah menjadi tempat kehancuran total. Haruskah Yang Mulia kembali ke kota Qinglian untuk mengawasi situasi? Pangeran Chen menarik napas dalam-dalam dan menatap langit. Tidak perlu. Putri Leping sudah cukup untuk mengawasi kota Qinglian. Untuk menyelesaikan semua ini, kita masih perlu membasmi sisa-sisa sekte Dewa Darah sesegera mungkin. Maju cepat, ke Gunung Wangu. Prajurit divisi Zhaoxing menerima perintah itu dan pergi untuk menyampaikannya. Pada saat yang sama, kirimkan perintah kepada Raja Chaining, katakan padanya untuk datang secepat mungkin tanpa penundaan. Tambah Pangeran Chen, arai penyegel Dewa Darah telah diaktifkan. Kita tidak tahu apakah Raja Chaining telah memasuki Kesu. Jika tidak, mereka mungkin sudah terblokir di luar Kesu. Prajurit divisi Zhaoxing dengan tenang dan rasional menganalisis rute perjalanan Raja Chaining. Raja Chaining memiliki prajurit dari Paviliun Tianji di sisinya. Mereka akan menemukan cara untuk menghancurkan arai penyegel Dewa Darah. Jangan khawatir, biarkan Raja Chaining mencapai Gunung Wangu sesegera mungkin untuk menghindari penundaan urusan penting. Setelah mengetahui keberadaan arai penyegel Dewa Darah dari Lin Bai, Pangeran Chen memerintahkan Paviliun Tianji untuk mempelajarinya siang dan malam. Paviliun Tianji juga memberikan banyak solusi, tetapi Pangeran Chen masih merasa tidak nyaman, jadi dia diam-diam mengirim beberapa ahli arai dari Paviliun Tianji untuk mendampingi Raja Chaining setiap saat, jika terjadi keadaan darurat. Jelas, Yang Mulia Pangeran Chen memiliki visi ke depan. Jika Pangeran Chaining tidak didampingi oleh para ahli formasi dari Paviliun Misteri Surgawi, ia mungkin takkan mampu memasuki Kesu, apapun yang ia coba. Gunung 10.000 tulang. Awan gelap menyelimuti kota, dan asap memenuhi udara. Saat perintah dari penguasa kota Wen dan pelindung Zhang dan Zhao dikeluarkan, para prajurit Sekte Dewa Darah yang tersebar di seluruh Kesu mulai berkumpul di Gunung 10.000 tulang. Di puncak gunung tak jauh dari Gunung 10.000 tulang, penguasa kota Wen dan yang lainnya mengibarkan panji Sekte Dewa Darah. Dalam beberapa jam, banyak sekali prajurit Sekte Dewa Darah yang tiba untuk berkumpul kembali. Sebagian besar prajurit Sekte Dewa Darah yang tiba lebih dulu adalah orang-orang kuat dari kota Fengling, karena merekalah yang paling dekat dengan lokasi. Di antara mereka adalah Luo Chong. Pada saat yang sama, penguasa kota Wen, pelindung Zhang dan Zhao, dan yang lainnya juga menerima pesan rahasia dari para prajurit Sekte Dewa Darah di seluruh Kesu. Yang Mulia Pangeran Chen telah memulai operasinya. Para prajurit dari divisi Zhaoxing dan para ahli dari 5 keluarga dan 7 sekte telah menuju Gunung 10.000 tulang. Ada juga banyak orang nekat di Kesu yang berniat melawan Sekte Dewa Darah dan juga sedang mendekati Gunung 10.000 tulang.
Jika tidak terjadi hal yang tak terduga, dalam 2 atau 3 hari, para prajurit dari divisi Zhaoxing dan para ahli dari 5 keluarga dan 7 sekte akan bertemu di luar Gunung 10.000 Tulang. Penguasa kota Wen dan pelindung Zhang, di antara yang lainnya, merangkum informasi yang telah mereka kumpulkan, wajah mereka menjadi muram. Yang Mulia Pangeran Chen telah menentukan lokasi markas Sekte Dewa Darah, jelas berniat untuk menyerang dengan tegas dan tidak memberi Sekte Dewa Darah banyak ruang bernapas. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, Yang Mulia Pangeran Chen telah mengerahkan hampir seluruh pasukannya. Saya khawatir orang-orang yang datang bukan hanya para prajurit dari divisi Zhaoxing dan 5 keluarga dan 7 sekte, tetapi juga pasukan Raja Chaining, yang seharusnya sudah tiba di perbatasan Kesu. Penguasa kota Wen mendesah pelan, tatapannya tertuju pada cakrawala yang jauh, bayang-bayang kesuraman menyelimuti dirinya. Pelindung Zhang melirik gunung 10.000 tulang yang telah hancur dan berkata dengan suara pelan, pemimpin dan bocah itu masih berada di bawah tanah di gunung 10.000 tulang, dan sepertinya mereka tidak akan keluar dalam waktu dekat. Penguasa kota Wen juga melirik ke belakang dan berkata, sekalipun pemimpin dapat terlahir kembali melalui kerasukan, ia masih membutuhkan waktu untuk menyatu dengan tubuh fisiknya dan menghilangkan konflik antara jiwa dan tubuhnya. Proses ini akan memakan waktu setidaknya 10 hari. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah, mengulur waktu untuk pemimpin. Selama pemimpin dapat terlahir kembali melalui kerasukan, maka kita akan mendapatkan hari kita. Penguasa kota Wen, pelindung Zhang, pelindung Zhao, dan yang lainnya telah mencapai kesepakatan, dan sekarang mereka akan melakukan segala daya mereka untuk mengulur waktu bagi pemimpin Sekte Dewa Darah. Sekte Dewa Darah kita telah dengan susah payah mengelola gunung 10.000 tulang selama ribuan tahun, membangun susunan sihir yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, yang jumlahnya setidaknya puluhan ribu. Dan gabungan susunan sihir ini bisa membentuk susunan Raja Dewa Penebar Bintang, yang seharusnya mampu bertahan untuk sementara waktu, kan? Gunung 10.000 tulang adalah markas besar Sekte Dewa Darah. Saat itu, pemimpin Sekte Dewa Darah menjelajahi wilayah Kesu, menimbulkan badai. Kerajaan Chu mengirimkan prajurit-prajurit kuat untuk mengepungnya, tetapi mereka pun tak mampu mengalahkannya. Akhirnya, Chu mengirim utusan ke benua selatan, di mana mereka menemukan racun tak tertandingi, 5 tanda pembusukan, di lembah serangga perbatasan selatan, yang berhasil menaklukkan pemimpin Sekte Dewa Darah. Pemimpin Sekte Dewa Darah berjuang mati-matian, lolos dengan selamat, tetapi racun mematikan itu mencegahnya menimbulkan masalah lebih lanjut di Kesu. Ia kemudian bersembunyi di kaki gunung 10.000 tulang untuk menyembuhkan lukanya. Namun, racun tak tertandingi dari lembah serangga perbatasan selatan tak mudah dilawan. Terlebih lagi, racun itu mematikan bagi klan pelahap, sekali tertelan, akibatnya mengerikan. Menderita. Akibat, 5 tanda pembusukan, pemimpin Sekte Dewa Darah tak mampu meninggalkan gunung 10.000 tulang. Oleh karena itu, ia diam-diam mendirikan Sekte Dewa Darah, menggunakan versi modifikasi dari kekuatan melahap untuk menciptakan kitab suci saraf darah yang digunakan untuk mengendalikan para prajurit yang mengolahnya. Maka, berdirilah Sekte Dewa Darah. Alasan pemimpin Sekte Dewa Darah mendirikan sekte ini adalah untuk menemukan penawar racunnya. Selama bertahun-tahun, pemimpin Sekte Dewa Darah perlahan-lahan merasakan kekuatannya melemah, tetapi penawarnya tetap sulit ditemukan. Akhirnya, atas saran penguasa kota Wen, pemimpin Sekte Dewa Darah memutuskan untuk meninggalkan tubuh fisiknya dan merasuki seniman bela diri lain untuk bereinkarnasi. Namun, kekuatan melahap klan surga melahap sangat dahsyat, bahkan sedikit saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh fisik seorang seniman bela diri biasa. Selama bertahun-tahun, penguasa kota Wen dan para prajurit Sekte Dewa Darah telah mencari banyak tubuh yang cocok untuk pemimpin Sekte Dewa Darah, tetapi akhirnya, tepat ketika pemimpin Sekte Dewa Darah hendak memilikinya, tubuh-tubuh itu dihancurkan oleh kekuatan penghisap. Hingga baru-baru ini, penguasa kota Wen menemukan bahwa Lin Bai memiliki kekuatan penghisap dan diam-diam menduga bahwa ia adalah anggota klan surga pemakan. Oleh karena itu, ia menyadari bahwa hanya anggota klan surga pemakan yang dapat menahan kekuatan penghisap tersebut. Dengan kata lain, Lin Bai adalah tubuh yang paling cocok untuk dimiliki oleh pemimpin Sekte Dewa Darah. Namun, penguasa kota Wen tidak berani gegabah. Bagaimanapun, Pangeran Chen terus maju tanpa henti, meninggalkan Sekte Dewa Darah dengan sedikit waktu. Untuk berjaga-jaga, penguasa kota Wen menangkap Chen Yule bersama Lin Bai. Jika penguasa kota Wen gagal memiliki Lin Bai, atau jika Lin Bai meninggal, maka Chen Yule akan menjadi target pemimpin Sekte Dewa Darah berikutnya. Ketika pemimpin Sekte Dewa Darah melihat Lin Bai, dia sangat gembira,
Karena dia tahu Lin Bai adalah target yang paling cocok untuk dimilikinya, dan dia tahu bahwa begitu dia memiliki Lin Bai, itu akan menjadi hari dia melihat cahaya hari lagi. Bab 5254 Tak Berdaya. Penguasa kota Wen dan pelindung Zhang, beserta anggota kuat Sekte Dewa Darah lainnya, tampaknya menyadari bahwa pertempuran besar tak terelakkan. Oleh karena itu, mereka mengaktifkan formasi Raja Dewa Penyebar Bintang terlebih dahulu. Lapisan kabut putih keabu-abuan, yang berpusat di Gunung Wangu, menyebar ke segala arah, seketika menyelimuti area seluas 500.000 li, bahkan meliputi kota Fengling. Kabut putih keabu-abuan menyelimuti langit dan bumi, awannya berputar dan bergulung-gulung, seolah-olah dewa raksasa sedang bernapas, memancarkan aura dingin. Para prajurit Sekte Dewa Darah dapat bergerak bebas di dalam kabut ini menggunakan kekuatan Dewa Darah mereka. Prajurit lain yang gegabah melangkah ke dalam kabut akan langsung terbunuh. Sosok penguasa kota Wen, pelindung Zhang, dan para prajurit Sekte Dewa Darah lainnya perlahan menghilang ke dalam kabut, lenyap tanpa jejak. Pertempuran di dalam Gunung Wangu, seiring kabut menyelimuti area tersebut, perlahan berhenti. Kemudian, ketika para prajurit divisi Zhaoxing dan orang-orang Saleh Kezu tiba di dekat Gunung Wangu, mereka mendapati daerah itu diselimuti kabut. Banyak yang ragu-ragu sebelum masuk, tetapi tak seorang pun muncul. Setelah para prajurit divisi Zhaoxing melaporkan hal ini, Zumo memerintahkan mereka untuk menyelidiki dengan hati-hati. Bahkan para prajurit divisi Zhaoxing, yang ahli dalam penyembunyian dan pelarian, tak mampu lolos dari kabut. Seiring waktu, banyak orang Saleh berkumpul di luar kabut. Para prajurit divisi Zhaoxing tak berani masuk lagi dengan mudah. Hingga Yang Mulia Pangeran Chen tiba. Di luar Gunung Wangu, kabut tebal menyelimuti, dan sosok-sosok kuat berkumpul. Namun jauh di dalam Gunung Wangu, pertempuran hebat terus berlanjut. Pemimpin Sekte Dewa Darah hanya ingin menguras kultivasi dan energi Lin Bai, bukan membunuhnya, yang memungkinkan Lin Bai melawan dengan sekuat tenaga. Satu demi satu teknik ilahi, satu demi satu teknik pedang misterius dan tak terduga, dilepaskan oleh Lin Bai. Pemimpin Sekte Dewa Darah tetap tenang. Semakin Lin Bai mencoba melarikan diri dan mengalahkannya, semakin ia bermain di tangan Lin Bai. Hal ini pasti akan menyebabkan tingkat kultivasi Lin Bai anjlok. Menurut perhitungan pemimpin Sekte Dewa Darah, dalam 2 atau 3 hari, energi spiritual Lin Bai akan habis, dan kekuatan tempurnya akan berkurang hingga 0. Itulah kesempatan emas bagi pemimpin Sekte Dewa Darah. Huf. Setelah pertempuran sengit, Lin Bai bermandikan keringat, menghunus pedang iblis dan penggaris pengukur, dengan 4 pedang terbang berputar di sekelilingnya. Niat pedang yang tak terbatas terpancar dari Lin Bai, kekuatannya yang tak terukur bagaikan binatang buas yang berkeliaran di sekitarnya. Dalam pertempuran 6 jam itu, Lin Bai telah menggunakan hampir semua teknik yang bisa ia gunakan, kecuali formulir tertinggi. Namun, ia tidak berhasil melukai pemimpin Sekte Dewa Darah sedikitpun. Namun Lin Bai juga menyadari sesuatu yang aneh, pemimpin Sekte Dewa Darah, yang tampak agresif dan kejam, akan segera beralih ke posisi bertahan setiap kali Lin Bai menyerang balik, memastikan ia tidak akan melukai Lin Bai sedikitpun. Perlahan-lahan, Lin Bai tampaknya menyadari motif tersembunyi pemimpin Sekte Dewa Darah. Apakah dia mencoba menguras kekuatan dan tenaga spiritualku? Merebut tubuhku ketika aku benar-benar kelelahan. Melihat niat pemimpin Sekte Dewa Darah, Lin Bai berhenti, dan kekuatan melahap berputar di sekelilingnya seperti badai hitam. Lin Bai bermaksud menggunakan kekuatan melahap untuk menyerap kekuatan langit dan bumi guna memulihkan kultivasi dan luka-lukanya. Namun, pemimpin Sekte Dewa Darah juga tahu bahwa Lin Bai ingin menggunakan kekuatan melahap untuk menyembuhkan, jadi ketika Lin Bai mengaktifkan kekuatan melahap, kedua kekuatan melahap itu berbenturan sengit di kehampaan, saling meniadakan. Mencoba menguras kekuatan dan tenaga spiritualku. Kalau begitu, kau mungkin perlu sedikit usaha lagi. Aku masih bisa bertarung setidaknya 10 hari 10 malam. Lin Bai memaksakan diri untuk tetap tenang, senyum tersungging di bibirnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sudah menunggu selama ini, jadi apalagi 10 hari atau setengah bulan. Pemimpin Sekte Dewa Darah tampak seolah-olah telah menguasai Lin Bai sepenuhnya, dengan senyum sinis dan kejam di wajahnya. Jantung Lin Bai berdebar kencang. Pemimpin Sekte Dewa Darah ini keras kepala, benar-benar membuatnya pusing. Dan karena berada di bawah gunung 10.000 tulang, menghadapi tekanan pemimpin Sekte Dewa Darah, Lin Bai tak punya peluang untuk kabur diam-diam. Lagi pula, meskipun pemimpin Sekte Dewa Darah tidak ingin membunuh Lin Bai, ia tak mau membiarkannya lolos begitu saja. Lin Bai tetap tenang, tetapi dalam hati ia sedang mempertimbangkan strategi. Lin Bai segera menurunkan pedang iblis dan penggaris pengukur, dan keempat pedang terbang itu kembali ke tubuhnya.
Ia duduk bersila dan berkata kepada pemimpin Sekte Dewa Darah, apakah kau dikesu selama ini? Pemimpin Sekte Dewa Darah mencibir dingin, lalu segera melepaskan kekuatan penghisapnya untuk menyerang Lin Bai. Lin Bai, yang baru saja duduk, langsung melompat berdiri, dan keempat pedang terbang itu, bersama pedang iblis dan penggaris pengukur, menyerang secara bersamaan, menghancurkan kekuatan penghisap itu. Bocah kecil, jangan coba-coba mengakaliku, itu sia-sia. Aku sudah makan lebih banyak garam daripada yang kau lalui di jalanan. Berusaha mengulur waktu dengan obrolan kosong. Simpan energimu untuk trik sepele seperti itu. Melihat upaya Lin Bai untuk mengulur waktu demi memulihkan energi spiritualnya, pemimpin Sekte Dewa Darah segera melepaskan kekuatan melahapnya, memaksa Lin Bai untuk membela diri. Setiap kali Lin Bai mencoba meluangkan waktu untuk mengisi kembali energi spiritualnya, pemimpin Sekte Dewa Darah selalu berhasil memanfaatkan kesempatan itu, membuat Lin Bai tak punya waktu untuk berkonsentrasi. Wajah Lin Bai semakin pucat, mengerang dalam hati. Meskipun pemimpin Sekte Dewa Darah bukanlah seniman bela diri yang paling mengancam nyawanya, ia tak diragukan lagi adalah seniman bela diri paling merepotkan dan sulit yang pernah dihadapi Lin Bai sejak tiba di alam iblis. Metodenya bagaikan dewa, pikirannya jahat, kejam, dan tak berperasaan. Namun, Lin Bai sama sekali tak berdaya melawannya, kekuatan suci dan ilmu pedangnya bahkan tak mampu menggores kulit pemimpin Sekte Dewa Darah. Kini, ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pemimpin Sekte Dewa Darah perlahan-lahan melemahkannya. Menghadapi seorang seniman bela diri yang daya melahapnya bahkan lebih kuat darinya sendiri, Lin Bai bahkan tak bisa mengandalkan kartu trufnya, daya melahapnya sendiri. Rasa tak berdaya yang sudah lama tak dirasakannya perlahan muncul di hatinya. Menghadapi pemimpin Sekte Dewa Darah, Lin Bai merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dengan kekuatanmu, kau tak perlu membuang waktu melawanku. Kau bisa saja menyerang dan melukaiku dengan parah, lalu langsung merasuki tubuhku. Kenapa, kau tidak melakukannya? Tanya Lin Bai dingin sambil menahan serangan pemimpin Sekte Dewa Darah. Pemimpin Sekte Dewa Darah tetap tenang, dan mencibir, tidak mudah bertemu anggota klanku, jadi wajar saja aku ingin mengejarmu. Begitukah? Kau ingin mengejar, atau, kau juga takut padaku? Lin Bai sepertinya telah memahami kelemahan pemimpin Sekte Dewa Darah, dan bertanya dengan senyum dingin. Apa yang kutakutkan? Takut dengan kekuatanmu yang lemah di alam Dewa Dao. Pemimpin Sekte Dewa Darah membalas. Takut dengan kekuatan melahapku, kata Lin Bai dingin. Pemimpin Sekte Dewa Darah mencibir, jangan lupa, sebelum bertemu denganmu, aku sudah melahap seorang anggota klan surga pemakan dan mendapatkan 2 porsi kekuatan pemakan. Kekuatan pemakanku jauh lebih kuat darimu, jadi kenapa aku harus takut padamu? Lin Bai terkekeh dan berkata, karena kau sekarang, hanya pamer dan tak berwujud. Kultivasi buah dao primordial yang kau tunjukkan, kekuatan pemakan yang dahsyat yang kau tunjukkan, hanyalah ancaman kosong untuk menakutiku. Kau meninggalkan tubuh fisikmu, dan jiwamu sangat menderita dalam racun tak tertandingi, 5 tanda pembusukan langit dan manusia, di lembah serangga perbatasan selatan. Petik 2. Kau terperangkap di dasar gunung 10.000 tulang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua energi vital dan kekuatan kultivasimu digunakan untuk menekan efek racun. Bertahun-tahun konsumsi telah membuatmu terbebani. Kekuatan yang kau tunjukkan sekarang dalam tubuh jiwamu hanyalah napas terakhir. Itulah kenapa kau tidak berani keluar semua, takut aku akan melihat penyamaranmu. Mendengar suara Lin Bai, senyum pemimpin Sekte Dewa Darah perlahan membeku, matanya menggelap, dan ekspresinya menjadi sangat buruk. Jelas, Lin Bai telah menyinggung perasaannya. Bab 5255 Pertempuran Laut Kesadaran. Dipaksa bertempur oleh pemimpin Sekte Dewa Darah selama beberapa jam, Lin Bai bukannya tanpa hasil. Tindakan pemimpin Sekte Dewa Darah selalu membingungkan Lin Bai. Mengapa ia tidak langsung melukai Lin Bai dengan parah lalu merebut tubuhnya, mengingat ia jelas memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya. Sebaliknya, ia bersikeras, menggunakan kekuatan devoringnya untuk perlahan-lahan mengikis dan menguras kekuatan Lin Bai. Ini sungguh tidak masuk akal. Setelah beberapa kali bertukar serangan, Lin Bai akhirnya menemukan rahasia pemimpin Sekte Dewa Darah. Kekuatan dan wibawa yang ia tunjukkan hanyalah tipuan, hanya topeng. Untuk mengintimidasi Lin Bai, selama bertahun-tahun, pemimpin Sekte Dewa Darah telah tersiksa hingga tak bisa dikenali oleh racun mematikan, 5 tanda pembusukan, dari lembah serangga perbatasan selatan. Ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan efek racun tersebut, jika tidak, ia tak akan bertahan hingga hari ini. Singkatnya, pemimpin Sekte Dewa Darah bagaikan botol kosong, tanpa isi. Seolah terkejut oleh Lin Bai, ekspresi pemimpin Sekte Dewa Darah perlahan menggelap, matanya berkilat sinis. Seperti yang diharapkan dari seorang anggota klan surga pemakan,
kau memang punya ketajaman. Kau memujiku, atau memuji dirimu sendiri? Lin Bai menatapnya, senyum aneh tersungging di bibirnya. Ini terdengar seperti memuji diri sendiri, bukan? Namun, pemimpin Sekte Dewa Darah tampaknya tak ingin berdebat lebih jauh dengan Lin Bai, menyeringai jahat sambil berkata, bahkan jika aku sudah hampir mati, memangnya kenapa? Berurusan dengan seorang seniman bela diri alam Dewa Dao sepertimu masih mudah. Pemimpin Sekte Dewa Darah meraung, matanya berkobar dengan cahaya merah darah, dan kekuatan melahap yang mendominasi menyapu keluar, menyerbu Lin Bai. Kekuatan melahap yang merusak menyebar seperti badai hitam, menelan langit dan bumi, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Asteris Puff. Asteris. Kekuatan melahap itu menyapu, langsung menghancurkan cahaya pedang yang dilepaskan Lin Bai. Bersamaan dengan itu, kekuatan melahap itu menghantam pedang iblis, penggaris pengukur, dan keempat pedang terbang, menyebabkan retakan muncul pada pedang-pedang di tangan Lin Bai. Sebagian besar cahaya spiritual menghilang. Lin Bai batuk darah berulang kali, tubuhnya terpental mundur dalam kondisi menyedihkan, jatuh ke tanah 100 meter jauhnya. Pemimpin Sekte Dewa Darah benar, bahkan unta yang kelaparan pun lebih besar dari kuda, dan kapal yang rusak masih memiliki 3.000 paku. Meskipun ia kini berada di ambang kematian, tak lagi memiliki kekuatan puncaknya, ia tetaplah mantan ahli buah Dao Hunyuan. Bahkan sedikit sisa kekuatannya saja sudah cukup untuk membuat Lin Bai tak berdaya. Karena kau sudah tahu maksudku, maka aku tak ingin bicara lagi denganmu. Ayo kita bertanding. Pemimpin Sekte Dewa Darah melepaskan kekuatan melahapnya, melukai Lin Bai dengan parah dan menjepitnya ke tanah. Jiwa ilahinya melesat maju, berubah menjadi gumpalan asap hitam yang memasuki dahi Lin Bai. Ia akan segera merasuki. Setelah ketahuan oleh Lin Bai, ia tak punya pilihan selain mempercepat aksinya. Lin Bai mengerang dalam hati. Ia berniat mengulur waktu untuk menyusun tindakan balasan, tetapi ia tak menyangka akan memaksa Sekte Dewa Darah mempercepat aksi mereka dan merasuki sekarang. Lin Bai buru menutup matanya, duduk bersila, dan mengerahkan kekuatan jiwa ilahinya, menuju lautan kesadarannya. Wusa, setelah jiwa ilahi Master Sekte Dewa Darah memasuki tubuh Lin Bai, ia langsung masuk ke lautan kesadaran Lin Bai. Buah Dao Surga pemakan Lin Bai segera aktif, melepaskan kekuatan melahap ke arah jiwa ilahi Master Sekte Dewa Darah, tetapi dihalangi oleh Master Sekte Dewa Darah. Kekuatan melahap Master Sekte Dewa Darah lebih kuat dari Lin Bai, dengan mudah menghalangi Lin Bai. Tiba di lautan kesadarannya, di mana tempat ini ya? Bagaimana mungkin ada ruang seperti itu di lautan kesadarannya? Bagaimana mungkin ada pohon tua? Pemimpin Sekte Dewa Darah memasuki lautan kesadaran Lin Bai, melangkah ke dunia kelabu yang berkabut itu. Ia melangkah perlahan, kabut kelabu tersingkap memperlihatkan sebuah jalan. Beberapa kerikil besar muncul di depan, dengan pohon kuno yang berakar di celah-celahnya. Sayangnya, Xuantong telah dipisahkan dari tubuhnya oleh Lin Bai, jika tidak, pemimpin Sekte Dewa Darah pasti akan bertemu Xuantong di sini. Sementara pemimpin Sekte Dewa Darah masih bingung, kekuatan jiwa suci Lin Bai memasuki lautan kesadarannya, menatap dingin ke arah punggung pemimpin Sekte Dewa Darah. Lautan kesadaranmu tampaknya berbeda dari yang lain. Pemimpin Sekte Dewa Darah sebelumnya telah mencoba merasuki beberapa seniman bela diri, tetapi semua seniman bela diri itu dihancurkan oleh kekuatan yang melahap. Dengan kata lain, tubuh fisik para seniman bela diri itu tidak dapat menahan kekuatan yang melahap dan tidak cocok untuk dirasuki oleh klan surga yang melahap. Pemimpin Sekte Dewa Darah juga telah mengunjungi lautan kesadaran mereka. Lautan kesadaran para seniman bela diri itu hanyalah hamparan putih yang luas, hanya dengan roh yang samar dan hampir tak terlihat, sama sekali berbeda dari lautan kesadaran Lin Bai. Lautan kesadaran Lin Bai bagaikan dunia itu sendiri. Ini berarti kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan lautan kesadaran Lin Bai bahkan lebih kuat, membuatnya kurang rentan terhadap kerasukan. Berani memasuki tubuhku. Kau yang pertama selama bertahun-tahun ini. Mata Lin Bai berkilat dingin, dan bayangan pedang iblis dan penggaris pengukur muncul di tangannya, menebas ke arah pemimpin Sekte Dewa Darah. Karena Lin Bai belajar menggunakan kekuatan melahap dengan cara yang sederhana, hampir tidak ada yang berani secara sembrono mencoba merasukinya. Namun, pemimpin Sekte Dewa Darah adalah orang pertama selama bertahun-tahun ini yang berani menginjakkan kaki di lautan kesadaran Lin Bai. Di dalam lautan kesadaran, pertempuran sengit kembali meletus. Meskipun Lin Bai tahu ia bukan tandingan pemimpin Sekte Dewa Darah, ia kini berusaha sekuat tenaga untuk memaksa pemimpin itu keluar dari lautan kesadarannya. Karena setiap menit orang ini berada di lautan kesadarannya, bahaya bagi Lin Bai semakin meningkat. Pertempuran hebat di bawah Gunung 10.000 Tulang terus berlanjut. Sementara itu, pertempuran hebat di luar Gunung 10.000 Tulang dimulai dengan tenang.
Setelah pemimpin Sekte Dewa Darah dan Lin Bai memasuki lautan kesadaran untuk bertarung, mereka tidak menyadari betapa cepatnya waktu berlalu. Di luar Gunung Wangu, Yang Mulia Pangeran Chen, para prajurit terkemuka dari divisi Zhaoxing dan para ahli dari 5 keluarga dan 7 sekte, telah mengepung gunung sepenuhnya. Prajurit Sekte Dewa Darah yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di balik kabut, dengan waspada mengawasi setiap gerakan Yang Mulia Pangeran Chen. Kebuntuan ini berlangsung selama 3 hari penuh. Selama waktu ini, atas perintah Yang Mulia Pangeran Chen, Zumo terus-menerus mengirim prajurit divisi Zhaoxing jauh ke dalam kabut untuk mencari jalan masuk ke gunung. Namun, sangat sedikit prajurit yang memasuki kabut yang kembali hidup-hidup. Namun, beberapa prajurit yang cakap berhasil keluar hidup-hidup dan memberitahu divisi Zhaoxing tentang situasi di dalam kabut. Selanjutnya, Yang Mulia Pangeran Chen, Zumo, dan para ahli dari 5 keluarga dan 7 sekte berkumpul untuk membahas langkah-langkah penanggulangan. Hari berikutnya berlalu. Sebuah rencana pun dirampungkan. Yang Mulia Pangeran Chen berkata, kalau begitu, maka sudah diputuskan. Di timur, Zumo akan memimpin prajurit divisi Zhaoxing dalam penyerangan. Petik 2. Di selatan, prajurit keluarga Chen dan Qian akan memimpin penyerangan. Di utara, prajurit keluarga Matahari dan Li akan memimpin penyerangan. Di barat, Sekte Surgawi Abadi dan Istana Teratai Suci akan memimpin penyerangan. Semuanya, bersiaplah. Besok saat fajar, kita akan menyerang Gunung 10.000 Tulang, menerobos kabut, dan membantai semua bandit jahat. Para prajurit dari divisi Zhaoxing dan para prajurit dari 5 keluarga dan 7 sekte semuanya menerima perintah tersebut, membungkuk hormat, baik, Tuan. Seketika, berbagai sekte dan keluarga berbalik dan pergi, menuju zona pertempuran masing-masing. Besok fajar akan menjadi hari serangan terakhir.